Selamat datang kembali. Hari ini kita punya materi yang menarik banget nih. Oke. Kita mau gali sebuah pengantar buku tentang 6 disiplin berpikir strategis. Menarik. Fokus kita kali ini kita pengen banget pahami soal kekuatan berpikir strategis. Kenapa sih ini penting? Apalagi buat Anda yang mungkin pengen terus maju ya kan? Benar. Dan urgensinya tuh kerasa banget ya di era sekarang ini. Gimana tuh maksudnya? Ya gimana ya, perubahan teknologi kan cepet banget. Terus dinamika global, pasar juga nggak pasti. Nah ini semua bikin kemampuan berpikir strategis itu bukan lagi cuma, bagus kalau punya. Tapi udah jadi kebutuhan dasar gitu. Oh, jadi bukan cuma buat bos-bos besar aja ya? Bukan cuma buat CEO aja. Ini relevan kok di banyak level. Intinya sih, ini kayak sekumpulan disiplin mental buat bantu kita lihat lebih jernih. Bisa kenali ancaman, tapi juga peluang yang mungkin nggak kelihatan. Terus fokus ke prioritas dan gerakin aksi ke depan, gitu kira-kira. Oke. Ada contohnya nggak? Biar lebih kebayang gitu. Nah, ini ada contoh bagus. Kisah Gene Woods di Carolinas Healthcare System, atau CHS. Oh, yang sekarang jadi Atrium Health terus merger lagi jadi Advocate Health itu ya? Iya, betul. Nah, waktu orang lain mungkin lihat, wah ini udah sukses nih sistem kesehatannya. Woods justru dia melihat ada potensi kerentanan. Apalagi kan industri kesehatan di AS waktu itu lagi banyak perubahan banget. Terus dia gimana? Dia nggak nunggu aja, dia proaktif. Dia lihat, wah ini kayaknya perlu konsolidasi nih. Dan dia berani jadi penggagasnya, bukan cuma ikut-ikutan. Wah, berani banget ya. Hasilnya gimana? Hasilnya luar biasa. Dari yang tadinya sistem kesehatan lokal nilainya sekitar 8 miliar dolar, tumbuh jadi raksasa nasional 27 miliar dolar. Wow, itu bukti nyata banget ya dampak berpikir strategis. Iya kan? Dan ini tuh bukan kasus yang aneh atau satu-satunya. Banyak riset kok. Misalnya dari Management Research Group, terus Zenger-Folkman juga. Hasilnya konsisten, nunjukin ada hubungan kuat banget. Kemampuan berpikir strategis itu bisa prediksi efektivitas pemimpin dan potensi promosi mereka. Jadi kayak jalur cepat ke puncak gitu ya? Bisa dibilang gitu, salah satu kuncinya lah. Nah, tapi kabar baiknya nih, kayak yang Woods tunjukin tadi. Apa tuh? Ini tuh bukan cuma soal bakat dari lahir, ini keterampilan. Sesuatu yang bisa kita pelajari, bisa kita asah secara sadar. Tadi contohnya keren banget dampaknya. Tapi kalau boleh di breakdown lagi, apa sih sebenarnya berpikir strategis itu? Soalnya kadang suka ketukar ya sama analisis pasar biasa atau bikin rencana strategis tahunan gitu. Bedanya di mana? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Seringkali, analisis kompetitif atau perencanaan strategis itu hasilnya, outputnya, bukan proses mikirnya itu sendiri. Oh gitu. Berpikir strategisnya itu sendiri sifatnya lebih induktif. Jadi kita lihat potongan-potongan info, tren, data yang mungkin awalnya kelihatan acak ya. Terus kita coba sintesis, kita rangkai jadi satu gambaran besar yang masuk akal tentang masa depan. Kayak nyusun puzzle gitu ya? Mirip lah. Ini tentang ngebayangin berbagai kemungkinan di masa depan. Resiko dan peluang yang mungkin sekarang belum kelihatan jelas. Baru deh dari situ kita rancang strateginya. Fondasinya memang berpikir kritis dan butuh elemen kreatif juga, tapi ini lebih dari itu. Misalnya, salah satu disiplinnya kan pengenalan pola ya. Iya. Nah itu kemampuan lihat koneksi atau tren yang sembunyi di balik banyak data. Itu bagian dari berpikir strategis. Oke, jadi kayak ngelihat hutan secara keseluruhan, bukan cuma pohon-pohon satu persatu ya. Paham. Terus, kenapa kemampuan melihat hutan ini jadi penting banget sekarang? Tadi Anda sebut soal perubahan dan ketidakpastian? Tepat sekali. Dunia bisnis sekarang ini kan sering disebut pakai akronim KUVA. Pernah dengar? KUVA, apa tuh? CUVA. Complexity, kompleksitas. Uncertainty, ketidakpastian. Volatility, volatilitas. Sama ambiguity, ambiguitas. Wah, banyak ya tantangannya. Iya, kompleksitas itu ya, kayak jaringan ruwet yang saling terkait. Ketidakpastian, ya kita nggak tahu pasti apa yang bakal terjadi. Volatilitas, itu guncangan cepat yang nggak terduga. Ambiguitas, itu situasinya sering abu-abu nggak jelas. Nah, orang yang jago berpikir strategis, dia bisa navigasi medan cuva ini.
Gimana caranya? Mereka kayak bangun model mental gitu buat nyederhanain yang kompleks. Terus mereka bisa isolasi. Mana nih ketidakpastian yang paling penting buat diatasi? Kalau ada guncangan, volatilitas, mereka bisa respons cepat. Dan mereka bisa cari kejelasan di tengah situasi yang ambigu. Nah, karena tantangan Cuva ini makin menjadi-jadi, ya nilai berpikir strategis makin tinggi juga. Masuk akal banget. Nah, balik lagi nih ke soal bakat atau latihan tadi. Kalau ini bisa dipelajari, gimana caranya? Apa cukup ikut seminar aja gitu? Nah, sumber ini bilang, kombinasi itu penting banget. Ada rumusannya nih, menarik. Kapasitas berpikir strategis sama dengan bakat bawaan plus pengalaman plus latihan sadar. Oke, jadi ada 3 elemen ya. Bakat, pengalaman, latihan. Betul. Mungkin Anda punya bakat atau intuisi alami ya, tapi kalau nggak didukung pengalaman yang relevan di lapangan dan latihan mental yang disiplin buat ngasahnya, ya potensinya nggak maksimal. Jadi kuncinya harus aktif ya. Harus proaktif. Cari pengalaman yang nantang, yang bikin kita mikir beda. Terus sengaja latih otot berpikir strategis ini. Tapi ada lagi. Apa tuh? Ada juga kayak prasyarat kepribadian gitu yang mendukung. Misalnya terbuka sama hal baru, terus percaya kalau kita tuh bisa ikut ngebentuk masa depan, bukan pasrah aja. Dan punya dorongan kuat buat sukses atau menang. Dan buku ini kan ngasih kerangka latihannya ya. Ada nomor disiplin mental spesifik itu. Oh ya, yang 6 tadi ya. Ya, selain pengenalan pola, ada analisis sistem, kelincahan mental, penyelesaian masalah terstruktur, terus visioning atau bangun visi. Sama kecerdasan politik. Yang menarik, meskipun nanti AI makin canggih dan bisa jadi partner kita buat analisis, disiplin-disiplin ini tuh katanya tetap penting banget buat pemimpin. Kenapa gitu? Ya, buat ngajuin pertanyaan yang tepat ke AI-nya, buat menafsirkan insight yang didapat, terus buat ngerapin hasilnya dengan pakai kecerdasan emosional dan politik organisasi. AI kan nggak punya itu. Bener juga ya. Jadi kesimpulannya lumayan jelas nih, berpikir strategis itu bukan sihir, tapi kemampuan dasar yang bisa banget dan perlu diasah. Betul. Kombinasi disiplin mental, pengalaman, sama latihan yang terus-menerus. Buat bantu kita dan organisasi lewatin tantangan ya kan? Iya, Menuju tujuan yang lebih besar. tepat. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat direnungkan oleh Anda para pendengar. Apa tuh? Mengingat kondisi bisnis yang terus berubah, teknologi kayak AI juga makin berperan, langkah konkret apa sih, entah itu cari pengalaman baru atau melakukan latihan mental, yang bisa Anda ambil mulai sekarang? Untuk secara proaktif, ngasah kemampuan berpikir strategis Anda sendiri. Nggak peduli apa peran Anda saat ini. Gitu mungkin ya.